Selamat siang pemirsa, ketemu lagi dengan channel Bu Ilva. Rayu, assalamualaikum. Kali ini saya berada di kawasan Candi Bajang Ratu di desa Temon. Agak keras Pak, supaya nggih lah. Rileks awan agak keras nggih. Kalau lebih lengkapnya Dusun Keraton Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, itu lengkapnya. Iya. Nah, kebetulan saya senang Pak silaturahim ke tempat-tempat sejarah. Iya. Ini saya dipandu sama Pak, istilahnya kalau di sini apa? Guide? Juru pelihara. Oh, juru pelihara. Ya, sekalian memandu, Pak. Nah, juru pelihara. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak waktunya. Pak siapa Pak? Ya, perkenalkan nama saya Pak Sotik. Saya sebagai juru pelihara Candi Bajang Ratu. Nah, itu bisa diceritakan seputar ini Pak, yang Pak Sotik ketahui. Oh iya, terima kasih kedatangannya di lokasi Candi Bajang Ratu. Kita Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Candi Bajang Ratu ini salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit, terletak di Dusun Keraton, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, mengenai sejarahnya Candi Bajang Ratu, Candi Bajang Ratu ini dulu fungsinya sebagai pintu masuk. Jadi dulu itu pintu masuk ke sebuah bangunan suci. Jadi dulu itu ada bangunan suci besar, tapi di zaman Majapahit itu mungkin ada gempa, makanya bangunan suci itu roboh atau hancur. Seandainya sekarang ini ditemukan, mungkin tinggal pondasinya saja. Ya, contoh yang di sebelah barat sama di sebelah timur itu termasuk temuan pada tahun 2023, ternyata menemukan sebuah pondasi bekas temboknya Candi Bajang Ratu. Nah, kemungkinan bangunan suci ini kalau ditemukan tinggal pondasinya saja. Nah, yang kedua, pintu masuk ke pintu masuk ini ada hubungannya dengan Dusun Keraton, Pak. Nah, dulunya bisa digunakan masuk ke keraton atau ke kerajaan. Nah, Candi Bajang Ratu ini bentuknya paduraksa. Paduraksa itu bangunan yang menyatu, juga ada atapnya. Namanya Gapuro Paduraksa. Nah, di sini juga ada namanya Gapuro Ringin Lawang. Nah, Gapuro Ringin Lawang itu bentuknya terbelah, ya, terbelah. Nah, itu namanya Gapuro Bentar. Nah, disebut Bajang Ratu. Bajang itu kecil, ya. Bajang itu kecil atau ratu, raja kecil. Nah, yang disebut raja kecil namanya Jayanegara, ya. Nah, Jayanegara ini dijadikan raja sampai usia 30 tahun. Tapi dia tidak bisa melanjutkan seterusnya, dia meninggal atau dia wafat pada tahun 1328. 1328. Itu yang keberapa Pak? Raja yang keberapa? Raja kedua. Kedua ya? Iya, raja yang kedua. pertama? Raden Wijaya, Pak. Raden Wijaya. Iya. Jayanegara ini yang Iya. Nah, setelah meninggalnya Jayanegara, dibangunlah Gapuro Bajang Ratu ini sebagai penghormatan Jayanegara. Nah, dibangunnya Candi Bajang Ratu ini pada tahun 1340. Jadi setelah 12 tahun kemudian ya? Iya, iya. Nah, yang membangun termasuk adiknya Jayanegara namanya Tribuana Wijaya Tungga Dewi. Seperti itu. Nah, Candi Bajang Ratu ini tidak sama dengan candi-candi yang ada di Trawulan. Kenapa kok tidak sama? Soalnya Candi Bajang Ratu ini kan banyak relik. Nah, relik-relik Candi Bajang Ratu ini ada nilai sejarahnya, Pak. Ada nilai sejarahnya. Yang pertama yang di atas pintu, ya, itu yang di atas pintu. Nah, itu kan termasuk relik kala, ya, relik kala. Matanya besar, juga ada taringnya, itu namanya relik kala. Dulunya relik kala ini fungsinya sebagai tolak bala. Nah, fungsinya sebagai tolak bala. Dan di sampingnya juga ada dua jari. Nah, dua jari ini dulunya merupakan tentang alam, Pak. Ada siang, juga ada malam. Simbolnya. Iya. Ya. Nah, terus di sampingnya juga ada naga. Di sebelah barat, di sebelah kiri itu ada naga. Nah, naga ini termasuk simbolnya Cina. Antara Cina dengan Majapahit dulunya itu bekerja sama mengenai perdagangan. Ya, kalau Cina itu bahan keramik, tapi kalau Majapahit mengenai bahan rempah-rempah. Nah, di sampingnya juga ada Makara. Kalau di Candi Tikus itu kepala Makara, fungsinya sebagai pancuran, tapi di sini Makara bagian dari kepala kala, fungsinya sebagai tolak bala.
bedanya sama candi Mana Pak? yang atas itu apa? Candi yang mana Pak? Enggak, yang di atas pintu yang atas sama samping apa? Simbol-simbol Simbolnya itu tidak. yang di Kapuro tadi loh Pak. Yang satu kan juga sebagai simbol tolak. Iya. Ya, Samping juga balak. ya sama Pak. Sama aja. Iya sama. Oh. Ini kan juga bagian Iya, semuanya relief-relief itu bagian dari kepala kala. Nah, cuman satu itu tadi antara naga Cina sama orang Majapahit dulu itu bekerja sama mengenai perdagangan. Iya, yang Nah, tadi seperti diceritakan itu ya. Iya. Ya, Nah, kerajaan apa Pak Cinanya Pak? waduh, kerajaan. Kurang tahu ya. Belum tahu saya. Itu ada kaitannya sama Pu Campa, Putri Cempa. Putri Campa? Iya, mungkin masih ada hubungannya dengan Putri Cempa. Wah, di Nah, zaman dulu itu sudah ada kita lanjutkan kerjasama, lagi. Yang pemirsa. bagian atas itu kan juga ada menara, Pak. Ada Ya. menara kecil dikelilingi menara. Di Candi Tikus juga ada menara. Tapi Candi Tikus itu dibangun di bawah permukaan tanah. Tapi kalau Bajang Ratu ini dibangun di atas, dikelilingi Ah. menara kecil. Nah, menara-menara ini termasuk dulunya tiruan Gunung Mahameru. Nah, tiruan Gunung Mahameru. Nah, gunung-gunung tersebut dulunya tempat bersemayamnya para dewa. Nah, Jadi Nah. di Gunung Semeru itu tempatnya para dewa Iya. yang difilosofikan di relief sini. iya. Ah, Terus kalau dari sini tidak kelihatan Pak mengenai relief di situ kan juga ada surya, ya surya. Surya Atau Mojopahit itu Pak betul, ya. atau disebut matahari. Simbol Simbol dari Majapahit. simbol dari kerajaan Mojopahit. Betul. Ya. Iya. Nah, di atasnya itu juga bentuknya kotak. Nah, berarti Candi Bajang Ratu ini ciri khas bangunan Bali. Nah, yang ada di Bali termasuk bangunan pura. Ada kaitannya sama anu Pak, sejarah dengan Bali maksudnya? Kok niru Bali gitu loh. Ya soalnya kan ini candi ini kan dulunya kan termasuk keagamannya Hindu. Oh, agamanya, kiblatnya ke sana ya? Iya, iya. Nah, di sampingnya itu juga ada relik namanya relik tumpal, bentuknya segitiga. Nah, itu Pak yang kelihatan itu. Iya, iya, Namanya iya. relik tumpal. Nah, itu termasuk relik tumpal itu diambil dari relik tumpal ini diambil dari nama Jawa. Kenapa kok diambil dari nama Jawa? Soalnya Candi Bajang Ratu ini dibangun di Jawa. Oh gitu. Iya, Ya, ya, Jawa. ya. Nah, terus di bagian sayap, nah di bagian sayap itu juga ada relik cerita Ramayana. Nah, cerita Ramayana ini dulunya sebagai panutan di zaman Majapahit. Gitu ya. Merupakan perkelahian raksasa melawan kera. Jadi di zaman Majapahit itu berkelahi Pak, berkelahi ya berebut kekuasaan. Nah, seperti itu. Iya, iya. Seperti cerita-cerita wayang gitu ya. Iya, iya betul. Ah, Nah, Candi Bajang Ratu ini udah pernah diperbaiki 2 kali ya. Pertama pada tahun 1915, tapi di zaman Belanda. Nah, Ya. diperbaiki tidak keseluruhan. Hanya bata yang rusak-rusak kecil aja diperbaiki. Terus yang di tengah pintu dulunya itu kan tidak ada penyangga. Nah, sekarang ini kan sudah ada penyangga. Nah, termasuk ini dibuatkan Penang- waktu zaman Belanda dulu. termasuk penangkal petirnya itu ya. Nah, kalau penangkal petir ini masih baru, Pak. Oh, masih baru. Masih baru. Tapi Tahun kalau berapa penyangganya ini kira-kira? kan dimulai pada tahun 1915. Penyangganya. Iya, penyangganya. Ah, Nah, yang kedua diperbaiki lagi pada tahun 1985 oleh kantor BPK daerah Trawulan sini. Mulai dari di kantor bawah, BPK itu singkatan dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, betul. Nah, pemirsa, kalau Belanda saja yang tidak mempunyai akar budaya Nusantara mau merawat sampai membuat perlindungan supaya nggak roboh dan sebagainya. Nah, kita tentu mestinya sebagai orang Nusantara lebih punya peduli, Pak ya. Iya. Ya, ini. Pak Mul, ada sesuatu yang ditanyakan? Monggo, Ya, Pak Mul. kita nyambung cerita Pak Sudah, Sotik. Pak Sodik. Pak Sodik. Hmm. Tahu kan ada pembukaan lah, itu candi itu simbolnya cuma pintu atau gapuro Betul. mau masuk ke Masuk wilayah suci. Betul. Nah, istilah wilayah suci itu apa? Bangunan apa tempat suci untuk sembahyang atau bentuk apa Pak? Kita disambung lagi Pak. Ya, apa ya? Ada mananya wujud tempat suci itu enggak? Tempat suci kan ini kan masih ada hubungannya dengan apa ya? Termasuk Jaya Negara itu, Pak. Nah, ya kalau masjid ya, Iya. depannya ada gapuro. Hmm. Nah itulah itu masuk tempat masjid atau tempat suci gitu loh maksud saya. Ada nggak bangunan di balik itu?
zaman dulu? Ada cerita-cerita nggak? Yang tinggal anunya pondasinya tadi itu. Iya betul. Yang Itu diceritakan apa dia. dulu? Nah, Candi maksudnya apa? itu Kerajaan tempat gitu. peribadatan atau karena mau masuk ke tempat raja, Ya. Ya tempat peribadatan Pak. tempat Masuk- peribadatan. Iya tempat Ya. peribadatan ke apa itu masuk Tanggulan Suci tadi. Jadi sebelum masuk ke kerajaan, ke keratonnya, Iya, yang dusun keraton Oh, itu, baru masuk tempat disediakan yang tempat. sebelumnya itu. Iya. Iya. nah itu barangkali pemirsa ada kaitannya untuk masuk ke sebuah istana, sebuah raja penguasa, jiwanya harus suci. Betul. Mungkin karena itu tidak dijelaskan secara detail. Nah, ada masukan lain Pak yang kira-kira penting untuk kami oleh-oleh gitu. Atau direntetkan dengan candi tikus Pak? Ada sambungan cerita nggak? Ya bisa juga. Soalnya di sana Candi Tikus itu kan dulunya tempat pemandian suci. Tempat Oh. pemandian suci. Nah, Candi Bajang Ratu ini dulu tempat apa ya, upacara keagamaan. Jadi setelah mandi suci bisa digunakan upacara keagamaan di Candi Bajang Ratu. Karena kan sama-sama Hindunya Pak. Ya, jadi Candi Tikus itu di sebelahnya ini teman-teman, berapa ratus meter gitu kan ya? Kalau dari lokasi Candi Bajang Ratu setengah kiloan Pak. Setengah kiloan. Dan nyampe ke lokasi Candi Tikus. Ya, itu sering di mana-mana bahwa tempat-tempat peribadahan itu baik dari berbagai macam agama di Nusantara ini rata-rata itu dekat sumber air, Betul. rata-rata dekat tempat pensucian gitu. Ya, ya Pak, sedikit lagi saya kesini ini dalam rangka itu mencari bendungan Candi Limo. Apakah jenengan selaku juru pelestari itu pernah dengar enggak ada bangunan Mojopahit berupa bendungan untuk mengatur irigasi itu? Karena saya lihat di YouTube, nah itu ada video tentang itu. Iya tapi apa ya? Saya belum tahu mengenai itu Pak. Belum. Iya, iya. Iya belum. Nah, itu saya kemarin sudah menduga juga bahwa itu ada seorang yang bisa membuat artificial intelligence, ya, AI itu, nggih. Sehingga seakan-akan dia bisa masuk kepada lorong waktu yang lalu. Maka disitulah dari rekayasa yang ada itu ditambah dengan bahan-bahan yang ada, sehingga terkesan seakan-akan itu zaman dulu gitu. Padahal itu hasil dari imajinasi. Nah, tadi saya sudah keliling diantaranya cari informasi, enggak ada Pak. Bapak tanya di anu aja di pusat informasi. Iya, ya bisa ditanyakan ke sana Pak. Saya juga nggak tahu. BPK tadi ya, Balai Balai Pelestarian Cagar Budaya. Ya. itu di Sekaran mananya Pendopo Agung, Oh itu museum ya museum. di museum itu ya. Nanti Tanya di situ saja di museum. iya. Iya. Baik pemirsa, sementara itu kita ikuti perjalanan berikutnya sampai ketemu. Terima kasih Pak Sodik. Ya, sama-sama. Nggih, sehat selalu nggih. Amin. Nggih. Tadi hujan soalnya pemirsa, sehingga kami tidak bisa melakukan wawancara dan penjelasan itu di dekat candi. Karena masalahnya hujan. Ini sudah selesai wawancara dan kami pulang akan pindah ke tempat lain. Mudah-mudahan kita juga bisa membangun kerajaan masing-masing walaupun kerajaan di rumah tangga. Syukur-syukur kalau meluas kepada RT, RW, dan NKRI. Salam Nusantara, salam kerahmatan bagi seluruh alam. Selamat sore, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.